Perkenalkan, nama saya Nyoka Ansari dengan NPM 23101030 100 23. Di sini saya akan menjelaskan sistem perwakilan politik di Korea Utara. Nah, di Korea Utara itu terdapat 3 rezim. Yang pertama, politik dikuasai oleh satu partai. Yang kedua, kekuasaan tunggal. Yang ketiga, kekuasaan yang diwariskan atau politik dinasti. Korea Utara adalah salah satu negara paling tertutup di dunia dengan sistem hukum yang sangat otoriter. Politik dikuasai satu partai. Pemerintah oleh satu partai adalah ciri khas yang bisa ditemukan di sebagian besar negara sosialis di masa lalu. Partai berkuasa yang memusat ideologi menempati posisi teratas dalam struktur kekuatan nasional, di mana secara nyata menguasai kekuatan legislatif, administratif, dan yudikatif. Secara keseluruhan, partai bukan hanya menguasai 3 lembaga itu, melainkan juga memimpin organisasi sosial dan kehidupan masyarakat. Nah, oleh karena itu, Korea Utara bisa dikatakan sebagai negara yang dipimpin partai. Walau ada lebih dari satu partai, namun mereka bukan kubu oposisi, tetapi mitra partai yang berkuasa. Partai yang berkuasa di Korea Utara adalah Partai Buruh Korea. Kekuasaan tunggal. Penguasa tunggal itulah ciri khas kediktatoran. Kekuasaan negara terkonsentrasi pada partai dan kekuasaan di dalam partai itu dimiliki oleh satu orang secara eksklusif. Penggunaan istilah Yul yang berarti tunggal atau mono dalam bahasa Korea Utara sebenarnya adalah sistem ideologi tunggal, berasal dari filsafat pemimpin tunggal. Dalam masyarakat Korea Utara, pemimpin adalah lambang perwujudan tekad dan keinginan partai dan merupakan pusat kekuatan untuk mengorganisir dan memimpin kegiatan sisi politik secara terpadu dan secara utuh. Oleh karena itu, peranan dan kekuatan pemimpin ditempatkan pada posisi teratas dan posisi yang tidak bisa ditantang. Kekuasaan yang diwariskan atau biasa disebut dengan politik dinasti. Kekuasaan dinasti sistem unik dimiliki oleh Korea Utara karena Kim Jong-il memiliki kemampuan sebagai pemimpin yang mewariskan filsafat, bakat dan ajaran dari ayahnya secara sukses membuat di negara itu berjalan suatu sistem kekuasaan tunggal yang diwariskan dari ayah ke anak. Persiapan untuk wariskan kekuasaan sudah dilaksanakan sejak awal tahun 1970-an. Sistem itu disempurnakan saat Kim Il-sung mengatakan bahwa Kim Jong-il memiliki kemampuan penuh untuk menangani semua tugas sebagai pemimpin. Setelah kematian ayahnya, Kim Il-sung dan Kim Jong-il dilantik sebagai Sekretaris Umum Partai Buruh Korea pada Oktober 1997. Maka sistem pewarisan terwujud secara sukses saat Kim Jong-il menjabat sebagai Ketua Komunis Pertahanan Nasional pada September 1998. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Korea Utara itu merupakan negara yang menganut sistem otoriter. Nah, sistem otoriter itu adalah bentuk pemerintahan yang penekanannya terhadap negara atau pribadi tertentu tanpa melihat individu lainnya. Dan bahkan saat ini Korea Utara sedang memutus akses ke negara tetangga seperti Tiongkok, Rusia, dan Korea Selatan, sehingga menyebabkan kurangnya pemasukan dan penurunan ekonomi dikarenakan tidak ada interaksi dari negara lain. Ini merupakan salah satu rezim yang diciptakan oleh Kim Jong-un. Bahkan di Korea Utara dilarang memiliki agama. Bagi yang melanggar peraturan, maka akan dikenakan hukuman mati.